Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyati min ahli jannah. Semoga yang jawab salam saya doakan menjadi ahli jannahnya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan rezekinya lancar dan berkah. Amin. Kalau ada hutang mudah-mudahan hutangnya lunas semua. Nah, ini yang aminnya kenceng, tanda-tanda Tuan Guru ya. Tanda-tanda ada uang tapi masih di tempat lain ya. Dan yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan sehat walafiat, jauh dari penyakit. Dan insya Allah yang pengen haji umrah semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kenceng biasanya lebih cepat umrohnya ya. Amin. Amin ya rabbal. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal sadaqallahul. Masya Allah, yang sama-sama kita menghormati dan kita muliakan, kita takzimi khadimul majelis, pimpinan pondok pesantren Nahdlatul Hubbul Waton. Masya Allah, sampai salah ya. Yang kita muliakan bersama, kita doakan bersama Tuan Guru Haji Mujibur Rahman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam keistiqomahan sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Beserta pimpinan Baitul Mustawa Tuan Guru Haji Mustafa Bakri MPD yang menemani, beserta para kiai ulama yang lain yang mendampingi dakwah di kesempatan hari ini. Bapak Ibu semua yang sama-sama kita doakan, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu ya, tapi saya doakan semoga yang duduk di majelis hari ini bisa duduk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ibu bapak semua, berambil kabar? Alhamdulillah, baik, bagus. Ina ama sehat ya? Alhamdulillah. Udah kursus malam kemarin ya, belajar sedikit-sedikit ya. Kata Tuan Guru kalau nanti 1 bulan sini bisa bahasa Sasak saya, insya Allah. Ya apalagi sudah sering makan makanan sini ya, masya Allah. Hadirin semua, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita bersyukur dengan Allah, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak semua, ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak atau sedikit? Oh banyak Pak Ustaz. Alhamdulillah. Termasuk salah satunya Bapak Ibu bisa duduk di taman-taman surganya Allah. Amin ya rabbal. Kenapa disebut taman surga hadirin? Karena kata Nabi dalam sebuah hadis sahih, kalau kita melihat taman surga disuruh mampir. Apa ya Rasulullah taman surga tersebut? Majelis yang mengingat kepada Allah Subhanahu.
Ibu bapak hari ini makin dekat nggak kira-kira dengan Allah? Insya atau masih ada yang ingat tentang hutang, cicilan, ya? Jangan lupakan dulu ya. Tapi jangan dilupakan banget, nanti dibayar ya. Tapi kalau lagi di majelis ilmu, ingat barokahnya. Duduk di majelis ilmu, insya Allah duduk seperti di taman-taman surganya. Amin ya Rabbal. Ibu bapak mau masuk surga? Mau berangkat hari ini siap? Waduh Pak Ustadz belum siap, masih ada cicilan. Aduh Bapak Ibu ya. Tenang Bu, cicilan nanti diteruskan ahli waris pagi ya. Mau masuk surga Ibu Bapak? Mau ya, mudah-mudahan kita semua yang duduk di sini nanti dipantaskan Allah masuk surga. Amin. Allahumma. Ibu Bapak, nikmat Allah itu banyak. Makanya di dalam Al-Qur'an surat ke-108, surat yang kita baca di awal tadi, surat Al-Kautsar. Hafal semua? Hafal semua, Bu? Ina mah hafal surat Al-Kautsar? Favorit? Favorit dibaca? Favorit, terutama yang sholatnya cepat-cepat ini ya. Sholat di jeda sinetron, aduh bacanya Al-Kautsar ini. Atau sholat di tengah kesibukan, bacanya Al-Kautsar. Ngejar. Nah ibu bapak, kalau sudah pengajian, tidak boleh lagi ngejar sholat ya. Harus khusyuk ya, khusyuk, betul? Nah maka mudah-mudahan yang duduk di sini adalah sholat khusyuk. Amin. Ibu bapak, pertanyaan saya adalah apa bukti kita kalau kita bersyukur dengan Allah? Apa? Di ayat kedua, kita baca dulu inna a'tainanya sama-sama. Inna a'taina kal kautsar. Kata Allah, sungguh kami sudah berikan nikmat yang banyak kepadamu. Benar nggak ini Bapak Ibu? Benar nikmat Allah banyak? Benar. Ibu bapak punya anak nikmat Allah bukan? Nikmat Allah. Punya rumah nikmat Allah bukan? Nikmat Allah. Punya kebun, punya sawah, punya ladang nikmat Allah bukan? Nikmat Allah. Punya pekerjaan, bahkan mohon maaf, sekarang punya motor, punya mobil, ya, punya aset, nikmat Allah bukan? Nikmat Allah. Oh ternyata nikmat Allah banyak. Mohon maaf ibu bapak pernah lihat rumah sakit? Pernah lihat rumah sakit? Biasanya di dalamnya ada orang sakit, namanya juga rumah sakit ya. Ibu bapak pernah lihat ada orang terbaring ataupun ke rumah sakit harus cuci darah berkali-kali, sebulan berapa kali datang cuci darah, pernah lihat? Pernah. Ibu bapak kita sehat tak usah cuci darah, alhamdulillah. Ternyata nikmat Allah Bapak Ibu banyak. Maka mohon maaf Tuan Guru, saya ingin menyebut orang Lombok di sini orang kaya semua. Amin. Ibu bapak percaya tidak kalau ibu bapak ini orang kaya? Percaya enggak? Coba hadirin ya, Bapak Ibu angkat tangan, pegang matanya sebelah kanan. Ada enggak? Coba pegang dulu. Pegang dulu. Nah, sehat? Sehat. Apa Ustaz Reno ciri membedakan mata sehat? Bisa membedakan duit 10.000 dengan 100.000? Insya Allah sehat, Pak Kiai, betul. Bu, Ibu tahu harga mata ini berapa kalau orang donor? 1 miliar belum tentu dilepas, betul? 2 miliar? Belum tentu. Berapa miliar Bu harga mata? Tidak terhingga. 10 miliar saja belum tentu orang Lombok Timur ngirim mata sebelah kanan, betul? Maka hadirin kita ini orang kaya, lebih 10 miliar di badan ini. Masya Allah. Maka kalau untuk ngisi kotak amal, kalau orang punya duit 10 miliar, jangan 2.000 ya. Hadirin bersyukur dengan Allah. Jadi Pak Ustadz, infak itu bagusnya yang seperti apa? Yang ikhlas. Percuma sedekah 10.000 nggak ikhlas, mending 100.000 ikhlas. Betul, cakep, bagus, alhamdulillah. Maka hadirin semua, apa tanda seorang yang bersyukur dengan Allah? Punya mata, punya tubuh sehat, punya rumah, punya anak, oh semua nikmat Allah banyak. Disambung di ayat kedua, fasalli li rabbika wanhar. Kalau orang dia bersyukur dengan Allah, dia harus tunaikan ayat kedua ini. Fasalli, harus menunaikan sholat. Hadirin semua sudah sholat 5 waktu insya Allah sehari-hari? Sudah sholat 5 waktu Ibu Bapak? Sudah. Tidak ada yang diskon lagi? Tidak ada. Jangan sampai ada yang diskon. Tuan Guru izin diskon tidak zuhur masih di ladang. Nah,
Tidak boleh hadirin, betul? Tapi penceramah sekarang Tuan Guru nggak bisa maksakan orang, betul? Kalau memang ibu bapak tidak mau sholat lagi, nanti biar kita bantu sholatkan, tidak apa-apa. Betul? Lambaikan tangan ke kamera. Aduh Tuan Guru, kami sudah tidak sanggup lagi. Sini kita bantu. Kita bonusi dimandikan, dikapani, ya, digalikan kubur. Biar istirahat dengan tenang. Betul? Ibu bapak masih mau sholat atau disolatkan? Serius? Tapi kan capek sholat, mending disolatkan saja. Tapi Pak Ustadz, siap tidak siap? Harus siap. Kalau sudah waktunya pulang harus pulang. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu bapak hati-hati ya. Yang baju putih sudah banyak yang meninggal. Betul? Yang pakai jilbab coklat, pink, sudah banyak yang meninggal. Cuman kalau yang pakai jasnya abu-abu agak jarang. Oh enggak ya. Untung ibu bapak enggak bercanda kalau kayak gini ya. Untung bapak ibu kematian tidak ditentukan oleh warna baju, betul? Tapi ditentukan oleh ketetapan Allah. Ajal namanya. Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Ada lagunya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, penceramah, senang banget bilang saya mati. Apalagi jamaahnya, tuan gurunya, yang pegang kamera, yang makan snack, yang minum air, semuanya. Maka kalau kita pasti mati, maka jangan sampai salah jalan. Tadi lagunya ya mengingatkan bagus itu, betul? Tapi sebelum kita panjang lebar, kita sampaikan selawat cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, banyak-banyaklah mengingat pemutus kelezatan dunia. Apa itu hadirin? Kematian. Ibu bapak semua yang dimuliakan oleh Allah. Maka kalau dilihat-lihat ini usianya sudah banyak di atas 40 tahun, betul? Makanya tadi Tuan Guru Haji nyanyinya lagunya yang agak nuansa akhirat, suruh berbekal. Benar nggak Tuan Guru? Tadi saya bisik-bisik dengan Tuan Guru Muji, benar nggak? Ternyata benar. Udah lagu tadi itu mengingatkan kita, kalau kita nih usia bertambah harus banyak-banyak siapkan sangu balik ke akhirat. Ibu bapak sudah punya bekal belum? Sudah punya bekal belum hadirin? Jangan-jangan nanti mohon maaf, ibu bapak punya foto di rumah? Punya foto masing-masing? Punya. Nanti pegang fotonya untuk sekedar bertafakur, bermuhasabah, memikirkan diri. Lihat wajah sekarang, ya Allah. Dulu cantik, kata ibu ya. Mohon maaf, dulu cantik. Kalau ada nyamuk kepleset ya. Saking mulusnya Tuan Guru ya. Kepleset nyamuk ya, karena skincare-nya mahal, betul? Oh dulu belum ada skincare ya. Hadirin, bapak juga sama, pegang, lihat foto, ya Allah. Dulu ganteng, semua wanita memilih saya, iya hadirin. Sekarang yang penting adalah gitu ya. Dulu masih muda, semua orang jatuh cinta dengan kita. Tapi sekarang sudah tua, yang penting ada, betul? Dan ternyata Masya Allah hadirin ya, saya doakan semoga kita semua punya keluarga sakinah mawaddah warahmah sampai tua, sampai surga. Amin. Ternyata ibu bapak semua, keluarga itu Masya Allah. Kalau di dalam Quran surat At-Tur, nanti Allah izinkan kita berdoa apa? Agar kita, nenek moyang kita, serta anak keturunan kita agar dipertemukan di surga. Tapi ada syarat kata Allah, harus bertakwa. Apa ibu bapak? Takwa. Mohon maaf, kalau nggak bertakwa nggak bisa ketemu, betul? Maka bukan ternyata keluarga bahagia itu adalah apa hadirin? Keluarga yang sampai surga. Bukan hanya keluarga yang di dunia, tapi keluarga yang sampai surga. Ibu bapak semua yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini tema kita sebetulnya campur-campur aja Tuan Guru ya. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW,
plus bagaimana meladani dalam kehidupan. Ibu bapak cinta dan rindu ingin bertemu Rasulullah? Rindu? Nah, kalau kata anak muda, Pak Ustadz boleh nggak di-spill sedikit? Spill itu apa? Diucapin dikit lah sejarahnya. Boleh sama-sama. Tapi saya yakin udah kita tahu semua di sini. Sambil nyanyi saja kita ya. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama, dilahirkan di kota pada hari 12 Rabiul di tahun, Masya Allah, insya Allah udah hafal semua kalau tentang lahirnya ya. Insya Allah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada waktu itu ada cerita viral ya. Cuman dulu mohon maaf belum ada Mang YouTube ya. Instagram belum ada. Jadi nggak bisa nyaksikan videonya. Bisanya apa? Mendengarkan kajian dari para tuan guru kita, dibacakan kitab-kitab sirah. Akhirnya kita tahu, oh dulu ternyata Ka'bah itu rame dikunjungi orang. Ada orang iri. Akhirnya orang iri ini ngirim tentara bergajah supaya ngancurin Ka'bah. Tapi apakah Ka'bah hancur hadirin? Tidak. Allah yang menjaganya, dikirimkan burung. Burung kakak tua Pak Ababil nih. Jangan sampai burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek-neneknya sudah tua, kakeknya tinggal. Oh, kakeknya tinggal 2. Giginya tinggal 2 ya. Tapi insya Allah di sini giginya masih banyak. Kenapa? Karena di sini orang NTB insya Allah makannya masih sehat semua, betul? Tidak ada pantangan. Mohon maaf ibu bapak ya, kita bersyukur dengan Allah, betul? Ada orang, saya pernah dengar, lihatlah cerita, ada orang kaya, punya rumah mewah. Punya apa bapak ibu? Rumah mewah. Mohon maaf, kaya rumah mewah belum jaminan bahagia. Mohon maaf, kenapa? Uang banyak, makanan serba ada, tapi mohon maaf tidak boleh makan sapi, takut kolesterol. Tidak boleh makan ikan, nanti darahnya naik gitu ya. Kambing nggak boleh, semua nggak boleh. Yang boleh apa? Makan ubi rebus. Ya Allah, duit banyak cuman makan ubi rebus. Ini bosnya, gimana dengan pembantunya? Masya Allah sehat ibu bapak. Makan ayam bisa, betul? Sapi bisa, daging bisa, telur bisa, nggak ada pantangan ya. Bahagia jadi pembantu. Oleh karena itu lebih baik jadi pembantu. Astagfirullahaladzim. Ini sudah tidak fokus lagi hadirin. Maksud saya lebih baik jadi orang sehat ya. Nggak, jangan jadi pembantu ya. Ibu bapak semua yang dimuliakan oleh Allah. Lagi-lagi kita bersyukur dengan Allah. Ibu bapak bisa makan semuanya? Tidak ada pantangan? Alhamdulillah sehat. Apa pantangannya? Pakai satu, cuman jangan sampai kelaparan. Oh, pantangan orang Lombok, alhamdulillah ya. Hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah, saya tadi berbisik dengan Pak Kiai ya. Masya Allah, ini rata-rata sudah lebih dari 40 tahun ibu bapak, betul? Ibu bapak tahu nggak di dalam Al-Quran itu ada doa yang harus dibaca kalau umurnya sudah 40 tahun. Tahu belum? Mau dikasih tahu nggak? Mau? Mau ya, ada di dalam Quran. Surat Al-Ahqaf. Surat apa ibu bapak? Al-Ahqaf. Menurut Ibnu Katsir, al-alamah kita, ulama Ibnu Katsir menyebutkan doa ini cakep banget dibaca kalau kita sudah umur 40. Apa doanya? Nih, di dalam Quran surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat 15. Ayat berapa? 15. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Apa artinya hadirin? Kata Allah di dalam Al-Quran, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibu bapak berbuat baik nggak dulu dengan orang tua? Siapa di sini yang orang tuanya masih hidup? Boleh angkat tangan hadirin?
Masya Allah, masih panjang umur, ada kesempatan tiket surga. Alhamdulillah. Yang sudah meninggal, ada? Kita doakan. Mudah-mudahan orang tua kita bahagia di surganya Allah kelak. Amin ya Rabbal. Kata Allah lagi kita sambung hadirin, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandungnya sampai menyapinya selama 30 bulan. Sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa. Nah, jadi kalau sudah 40 tahun, siapa di sini sudah 40 tahun boleh angkat tangan? Ayo ngaku. Jangan ngaku umur 25 terus ya. Sudah 40 hadirin? Sudah, apa doanya? Ini doanya ya. Bagaimana nanti cara mengingatnya? Nanti boleh kalau pulang ke rumah. Ibu bapak punya Quran di rumah? Punya, ada Quran di rumah? Dibaca enggak? Dibaca enggak hadirin? Atau jangan-jangan dimuseumkan, dibuka di bulan Ramadan? Dibaca ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf, ini banyak orang mau masuk Ramadan, buka lemari kaca, niup Quran. Astagfirullah, sampai berdebu Quran. Tanda tidak dibaca. Hadirin nanti buka surat apa Bu? Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Surat keberapa Al-Ahqaf? Surat ke-46. Jumlah surat di Al-Quran ada berapa? 114. 30 juz. 30 apa 31? 30 juz. Sama berarti ya. Nah, surat ke-46 namanya ayat 15. Apa doanya untuk orang yang umur 40? Ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Minimal hafal musliminnya ya. Alhamdulillah. Panjang Pak Ustadz. Alhamdulillah panjang Bu. Mudah-mudahan nanti dimudahkan Allah kita menghafalnya. Ustadz Reno belum hafal? Belum. Alhamdulillah belum 40 ya. Kalau ibu-ibu udah harus hafal ini ya. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur dalam berkah dan ketaatan. Amin ya Rabbal. Apa inti doanya? Inti doanya itu Bapak Ibu semua, ya Allah ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku, kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau ya Allah, dan sungguh aku termasuk orang Muslim ya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah mengamalkan doa ini. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Ada yang sudah hafal? Siapa yang sudah hafal angkat tangan. Kita kasih hadiah umroh dari Baitul Mustawah ya. Ada yang hafal? Tapi mohon maaf, ketemunya di Mekah ya. Jalan kaki dari sini. Oh enggak. Masya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk hafal. Amin. Amin ya Rabbal. Ibu bapak yang dicintai oleh Allah, inama rahimakumullah. Ketika kita mencontoh Rasulullah SAW, pertanyaannya kira-kira kita bisa bahagia enggak ibu bapak? Bisa bahagia enggak kalau kita ikut Nabi? Bahagia. Tapi sanggup enggak kita ikut Rasulullah? Sanggup insya Allah. Tapi mohon maaf, zaman sekarang ada orang nih pernah bilang, Ustadz, itu kan Nabi Pak Ustadz, saya manusia biasa. Sabar itu ada batasnya. Ada orang yang bilang seperti itu? Ada banyak. Ini tandanya orangnya pemarah. Ada pemarah di sini?
Ada yang pemarah di sini? Hati-hati, kalau ada yang pemarah biasanya cepet baliknya. Cepet tuh ya. Darah tinggi, betul? Betul? Maka yang cakep itu sabar. Ibu bapak pernah dengar kisah Rasulullah di mana Rasulullah SAW mau pergi ke masjid, ada yang meludahi. Apakah Rasul marah? Apakah Rasul marah? Tidak. Tinggal simple, dilapin, diberesin, pergi lagi ke masjid. Ternyata ibu bapak hidup itu sesimpel itu. Jangan mudah marah. Besok lewat lagi di tempat yang sama diludahi lagi. Apakah Nabi marah? Tidak. Beresin, pergi ke masjid. Besok lewat lagi diludahin. Apakah Nabi marah? Tidak. Sampai suatu ketika Nabi lewat di tempat yang sama, ya. Kalau bahasa kitanya, wah, mana nih langganan? Belum meludahi langganan. Kenapa ini belum ada? Ditungguin. Mana yang biasa meludahi? Akhirnya karena tidak ada, Nabi pergi ke masjid, ya. Di masjid Nabi nanya kemana orang tersebut. Oh, ternyata dia sedang sakit. Pertanyaan saya, apakah Nabi berpikir akan membalas? Tidak. Nabi malah bertanya apa makanan favoritnya. Di sebuah sirah disebutkan Nabi bawa syurbah makanan enak, ya, makanan Arab enak, dibawain menuju rumah orang itu. Si nenek ini diketok pintunya, tok 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 tok. Iya, siapa? Aku. Siapa? Aku. Siapa itu? Aku. Biasa yang dikasih langganan. Mohon maaf ya bahasa kita, dikasih langganan sering diludahin. Aduh, maafkan aku sedang sakit. Jangan balas aku. Apa kata Nabi? Tidak, aku tidak akan membalasmu. Aku datang untuk menjengukmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Lihat ibu bapak, Nabi dijelekin, ya, diludahi, dibalas dengan kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina. Maka nenek itu, Masya Allah, sungguh baik akhlakmu, sungguh baik teladanmu, berbudi pekerti, luhur, Masya Allah. Ya. Bahkan orang yang memerintahkanku untuk meludahimu saja belum menjengukku. Sungguh baik dirimu, ajarkan aku tentang agama yang telah dibawa olehmu. Maka tidak lama dari cerita itu, si nenek masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Ibu bapak kalau diludahi marah nggak? Marah nggak? Coba ludahi dulu kiri kanan. Oh jangan ya, jangan nguji-nguji orang, betul? Pak Ustadz, aku ingin nguji keimanan teman saya pengajian. Oh jangan hadirin ya, tidak boleh nguji-nguji orang ya, betul? Tidak boleh nguji-nguji orang. Nanti kita diuji baru tahu rasa, betul? Maka hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah, coba lihat Nabi Muhammad, ya. Sesimpel itu tindakan Rasulullah. Dijahatin orang, beresin. Bapak Ibu mohon maaf ya. Mudah nggak kira-kira ngikuti? Mudah nggak kira-kira ngikuti Nabi Ibu Bapak? Mudah nggak hadirin? Mudah insya Allah. Yang penting yang ditebalin sabar. Jangan tersulut emosi, betul? Aku merasa tidak dihargai Pak Ustadz. Aku sudah senior di sini. Masa anak kecil seperti ini? Ngomongnya tidak baik. Oh, kita ingin disegani orang. Ingin dihormati orang. Hati-hati. Jangan-jangan temennya iblis. Betul? Ingat ibu bapak saat iblis terusir dari surga. Cuman karena apa? Dia menganggap gue lebih baik daripada Adam. Saya lebih baik. Hati-hati kita ya. Ini mohon maaf ya. Penyakit ini Tuan Guru bukan hanya di majelis ya, mohon maaf ya. Merasa paling senior, merasa paling berjasa ya. Merasa aku yang mendirikan ya. Merasa apa, bahkan kalau di apa instansi itu Masya Allah. Senioritas ya. Junior harus nurut dengan senior, hati-hati. Jebakan iblis. Sampai mohon maaf ada masjid misalnya. Cuman karena gara-gara apa Bu? Pengurusnya merasa lebih senior, akhirnya masjidnya tidak maju. Bahkan mohon maaf ya, yang maju cuman sholatnya, makin sepi maksudnya ya.
Ramadan, lihat Ramadan. Awal Ramadan penuh, betul? Tapi menjelang akhir Ramadan mengalami kemajuan. Ibu bapaknya sibuk ke pasar cari kue lebaran. Ya. Di sini ada nggak? Ada yang pernah merasa? Istighfar ya. Padahal di akhir Ramadan malah double-double pahalanya, betul? Ada malam bahkan yang sangat dahsyat, malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita dipertemukan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua ya mampu di sini, yang duduk di sini meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang dicintai oleh Allah, ingin kita berjumpa dengan Rasulullah di surga kelak? Ingin ibu bapak? Ibu bapak ingin hadirin? Ingin hadirin berjumpa Nabi kelak di surga? Di dunia kita kuatkan semangat mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus kita ikuti dari Rasulullah? Semua, all in ya, semuanya yang harus kita ikuti. Apa? Sunnah qauliyahnya, sunnah fi'liyahnya, sunnah takririahnya. Kita ikuti apa yang diucapkan Rasulullah. Dalam hadis kita ikuti sami'na wa ta'na. Oh, kata Nabi, dititipkan dengan kita Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sami'na wa ta'na pada Al-Quran dan Sunnah. Ya, jangan hidup sekendak kita saja. Hadirin, mohon maaf ya. Di dalam Al-Quran itu hadirin, kadang Quran ini ngajak kita berpikir. Kenapa hadirin? Saya pernah mendengar ya dari salah satu guru gitu ya, menjelaskan Quran surat Al-Jumu'ah ayat 5. Kama salihimar. Ternyata apa? Ya Allah ya, seperti keledai yang bawa kitab. Ada di Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 5. Ada orang diperumpamakan ibu bapak keledai bawa kitab. Ibu bapak pernah lihat keledai? Mirip apa keledai itu Tuan Guru? Mirip kuda ya. Mirip-mirip lah ya. Seperti keledai bawa kitab yang tebal. Itu perumpamaan siapa? Orang yang mendustakan ayat Allah. Tahu ayat Allah tapi tidak diamalkan. Banyak orang pengajian, ngaji Quran, balik dari rumah, ketinggalan Qurannya di pengajian. Tidak diamal, seperti sama Bu, Pak ya. Seperti sama ada orang ya, sholat, pakai mukena tertutup, betul? Tapi keluar dari sholat, buka aurat. Ada apa ada? Ada apa ada? Seperti keledai bawa kitab nih. Bawa kita keledai, betul? Perumpamaan manusia, kalau tahu ayat Allah nggak diamalkan seperti keledai bawa kita, maka hati-hati hadirin kita yang sudah ikut pengajian rutin ngaji dari Tuan Guru, dapat ayat nggak boleh disimpan tapi diamal. Coba ibu bapak